kamu. Kalau usolli farda zuhri li faridati fulanin, saya aku sembahyang untuk kewajiban lo anu, untuk mengkadakan pegawai lo anu dia. Namanya ada beda antara kada timpal gawian. Dari usolli farda zuhri li faridati zaidin misalnya. Dia ada lagu kegawian ya, karena itu sebagai badal daripada dengan isi ketinggalan sholat. Padahal masih dengan isi akan mati dalam keadaan Islam. Jadi kita sebagai ikhtiar istilahnya berupaya untuk menggantikan kewajiban si tinggalan, sehingga dengan demikian kita sebagai keluarga mensyafaat, membantu ia untuk menyempurnakan apa si kurang. Ya, sudah. Salah satu apabila terpidiahan, laksanakan, namun terlaksanakan di pidiah. Dari niat sendiri, Jadi namun berniat tetap merupakan wajib fardu ain. Serikat keutamaan niat, namatul istinja, anil bauli, anil ghaib. Kadang-kadang ini sekaligus yang di saat si kada hajat beli pasti kada hajat kode. Adapun waktu kada hajat kode, seseringan kada hajat kode daripada kada hajat beli. Maka wajib fardu ain hukum lamun berniat dan harus takyid istinja daripada kencing atau istinja daripada berak. Kalau untuk yang perempuan, apakah duduknya seperti mereka? Yang kedua, tentang setelah mandi ini nomor besar. Ada yang bilang wudhu lagi, ada yang bilang nggak usah wudhu setelah mandi wajib, karena ada pernah pegang. Terus gimana kalau pernah pegang perabotan gitu? Nah, yang terakhir, tunas gimana sikap kita di dulu kayak terhadap orang-orang terdekat kita yang kadang belum paham. Saya mau sekolah ke sini, cuman kita tahu mau sekolah ke modelnya dia akan begini nih jadinya. Gimana kita sikapi anak muda yang ataupun dari orang tuanya belum paham ya. Pokoknya di sekolah ini bagus. Saya mau sekolahkan anak saya yang sini aja dah. Padahal ada doang. Jelas sikap kita. Apakah kita diamkan atau sekedar ibadah atau begitu? Jadi orang perempuan juga kalau dia kada hajat dianjurkan seperti itu. Walaupun kalau perempuan kan tidak disilakan prostat, tetapi adalah infeksi saluran kencing. Ini juga disebut tidak terjangkiti. Beraknya lain, lain. Nah kemudian yang kedua adalah apabila kencing itu perempuan seperti tadi itu tidak berdehem tapi dikepuk-kepuk, kalau perempuan. Nah, bagaimana kalau sambil berdehem? Ya bagus seperti itu, sama seperti laki-laki. Kalau dia dehem kemudian sekaligus dengan menggerakkan akal zakar dan supaya dia betul-betul
keluar semuanya bersih. Kemudian yang ketiga ini dia bilang bahwa memang kadang-kadang kita kompetisi dalam kampanye, mereka juga kampanye. Kadang-kadang mereka di samping kampanye dengan menonjolkan kualitas pendidikannya, mereka juga kampanye dengan material. Ada teman-teman yang datang ke tempat seperti itu, misalnya dalam segi bagaimana cara berdakwah, jangan berdakwah dengan cara itu dan ini. Lalu mereka bilang apa? Ini kan, mohon maaf saja dia bilang, ini kan kalau tidak begitu caranya kurang kita dapat uang. Kalau tidak begitu caranya. Akhirnya kan mereka berkompetisi dalam mengkampanyekan apa yang mereka unggulkan. Nah, bagaimana kalau masyarakat kita antisipasi supaya tidak terjebak oleh hal itu? Maka perlu memang pencerahan. Kita harus melihat dulu apa yang harus kita pasarkan. Artinya kita pasarkan sebagai salah satu alat kita untuk mengkampanyekan supaya ini juga begini. Bukan itu saja yang begitu, tapi ini juga begini. Mampu dia seperti itu. Dan mereka itu betul ya, kadang-kadang didukung dengan materinya. Sehingga dengan demikian kita harus tetap mendakwahkan, mengkampanyekan. Dan mereka nanti setelah dia tamat itu selalu menyebut bahwa dirinya dulu waktu saya akan disekolahkan di sini oleh orang tua saya, banyak yang menyalahkan orang tua saya. Nah, itu. Ini kan ada banyak yang begitu katanya. Khawatir kalau begini. Ternyata kata mereka, ternyata apa yang dikhawatirkan itu dan dianjurkan itu ternyata itu yang salah. Lalu dia berdalil dengan apa? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu jadi dakwahnya. Nah, inilah yang perlu kita berikan pencerahan kepada masyarakat. Sehingga memang kalau tidak ada upaya kita secara manusiawi, kita bisa mengalami ketika nanti mereka sudah mengalami hal itu. Nah, kemudian yang kedua itu apa? Ya, pertama kan Rasulullah caranya sebelum mandi itu dia bersihkan segalanya. Kelaminnya dibersihkan, pokoknya semua yang membatalkan aurat atau membatalkan wudhu kalau disentuh itu dia bersihkan sebelum mandi. Nah, setelah itu barulah dia wudhu. Nah, setelah mandi nanti maka semua yang membatalkan itu tidak ada yang tersentuh. Begitu mandi selesai, tidak wudhu lagi karena tadi dia sudah wudhu. Kalau memang itu bisa kita lakukan, maka bersihkanlah dulu semuanya. Apa yang membatal-batal itu bersihkan, baru kita wudhu, selesai wudhu, mandi. Nanti setelah mandi langsung kita sholat dan doa mandi itu sama doa wudhu. Nah, adapun kalau memang dia belum wudhu, kemudian mencukupkan diri dengan mandi saja, itu tidak demikian. Dia wajib harus wudhu, karena wudhu ini tidak sama dengan mandi, walaupun mandi itu menyentuh semua anggota wudhu. Nah, kecuali kalau memang kita niatkan mandi itu sebagai wudhu dengan mencebur ke dalam kolam misalnya, dalam telaga atau di kali. Tetapi di situ akan kehilangan tertib. Karena di dalam pelaksanaan wudhu juga harus ada tertib kan, basuh muka, sap kepala. Nah, itu yang akan tidak ada kalau kita langsung mencebur walaupun kita sudah berniat. Oleh sebab itu pastikan dulu wudhu lah sudah, baru kita mandi. Selesai itu tidak usah wudhu jadi masalah. Kalau kita wudhu lagi misalnya setelah mandi, jadi wudhu, mandi, wudhu, bagus. Itu namanya tak jadi dulu wudhu, bagus. Lakukan si Nawawi jadi saya kemandi bukan dengan
Kalau beliau lebih mengarah ke Hanafi. Beliau ini memang sangat sangat tenang. Wah, dah kadang-kadang dapat ni. Dia sembahyang. Bagus sangat. Ya Hanafi lah ni. Waalaikumsalam. Memang kadang-kadang sul baul mana ni. Sul baul adanya terus menerus keluar kencing. Atau tidak sul baul, cuma dia yakin bahwa tidak ada lagi yang keluar dengan upaya-upaya seperti tadi berdeh istighfar. Tapi ternyata di saat dia sholat terasanya keluar. Lanjutkan dulu sholat, selesaikan sholat, periksa. Kalau memang Arab keluarnya bahwa memang tentu sholat, pada merasakan kentut. Kalau memang Arab sugul ya wajib wudu, terus ulangin sholat, sehingga untuk menimbulkan suatu keyakinan, jangan sampai ragu-raguan. Nah, adapun lamun bau memang yakin ada darah, silakan cukupan dengan salat sebelum. Cuma kadang-kadang ini idam doang, baik kentut ataupun kencing. Nah, adapun apabila terlihat sab paling dulu batalkan sholat. Lalu apabila tergen bubar misalnya mengganggu ketentraman daripada jamaah, khusyuan daripada jamaah, ya ndor dalam keadaan batal wudu, selesaikan sholat, baris ulangi wudu balik terus ya ada, karena semata-mata untuk memelihara khusyuan daripada jamaah dan sampai terganggu. Waalaikumsalam. Allah